Creative People, baik lagi nih kita akan membahas mengenai seputar event. Dan topik kali ini pastinya tidak akan kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Namun, sebelum kita membahas topik yang satu ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Naura Nurizkia dan hari ini saya akan membahas mengenai topik event insurance atau asuransi event. Nah, Creative People pasti sudah sangat sering mendengar kata asuransi, bukan? Tapi di sini Naura akan menjelaskan asuransi in general terlebih dahulu ya. Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan juga pemegang polis untuk mendapatkan premi sebagai imbalan atas penggantian kerugian, kerusakan, biaya, atau tanggung jawab hukum akibat peristiwa yang tidak pasti. Juga pembayaran berdasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dan manfaat yang sudah ditetapkan atau hasil pengelolaan dana. Lalu bedanya event insurance dan asuransi itu apa sih? Nah, bedanya event insurance adalah asuransi yang dirancang untuk melindungi event dari masalah-masalah yang tidak terduga secara finansial. Nah, contoh masalah-masalahnya tuh bisa seperti deposito yang tidak dapat dikembalikan, pembatalan mendadak, biaya tambahan yang mungkin muncul akibat insiden selama acara, dan lain-lain. Terus, mengapa sih event insurance itu penting? Nah, sebenarnya ada beberapa alasan mengenai alasan-alasan mengapa event insurance itu penting, dan Naura akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, event insurance ini melindungi secara finansial dan menanggung biaya-biaya tidak terduga seperti cancellation event, kecelakaan, atau kerusakan properti. Yang kedua, event insurance ini melindungi penyelenggara dari tuntutan hukum akibat insiden selama acara. Jadi, penyelenggara tidak perlu takut lagi mengenai kepastian hukum. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Sponsor, vendor, visitor sekalipun akan lebih percaya untuk mengikuti event yang sudah diasuransikan. Dan yang keempat, dengan adanya asuransi event, ini menjadi manajemen risiko yang lebih baik, memberikan perlindungan terhadap potensi gangguan-gangguan selama event. Nah, mungkin sebagian dari kita masih awam dengan asuransi, jadi Naura akan menjelaskan beberapa istilah asuransi yang mungkin akan ditemui saat kita mencoba untuk apply event insurance. Yang pertama, ada premi. Premi itu adalah biaya yang dibayarkan oleh pemegang polis atau kita kepada perusahaan asuransi. Lalu yang kedua ada polis. Polis itu apa sih? Polis adalah dokumen kontrak asuransi yang berisi ketentuan dan cakupan perlindungan. Yang ketiga, uang pertanggungan. Uang pertanggungan ini adalah batas uang maksimum yang akan dibayarkan oleh pihak asuransi jika ada klaim. Lalu yang keempat, ada ahli waris. Ahli waris ini adalah pihak yang berhak menerima manfaat asuransi jika terjadinya sebuah kecelakaan atau telah meninggal dunia. Lalu yang kelima, ada underwriting. Underwriting ini adalah proses penilaian resiko oleh perusahaan asuransi sebelum menerbitkan polis. Lalu yang keenam, ada masa tunggu. Masa tunggu ini adalah periode awal polis di mana klaim belum dapat diajukan. Lalu yang ketujuh ada lapse atau status polis yang tidak aktif akibat keterlambatan pembayaran premi. Dan yang kedelapan adalah tertanggung dan pihak pertanggungan. Nah, ini adalah orang atau entitas yang dilindungi dalam polis asuransi. Nah, selanjutnya Naura akan menjelaskan beberapa jenis-jenis dari event insurance tersebut. Nah, yang pertama ini ada asuransi properti atau property insurance. Asuransi properti ini melindungi peralatan panggung, dekorasi, alat-alat, dan aset acara dari pencurian atau kerusakan. Lalu menanggung kerugian akibat kebakaran, ledakan, atau tindakan vandalisme. Juga cakupan dapat diperluas mencakup transportasi dan penyimpanan aset sebelum acara. Lalu di sini ada asuransi tenaga kerja atau Employers Liability Insurance. Nah, asuransi ini menanggung cedera atau kecelakaan pekerja selama acara berlangsung. Juga memberikan kompensasi kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Biaya medis dan kehilangan penghasilan akibat kecelakaan kerja ini juga ditanggung. Lalu, ada asuransi cuaca atau weather insurance. Ini memberikan perlindungan terhadap cuaca buruk yang dapat mengganggu jalannya acara.
menanggung biaya tambahan akibat pembatalan atau perubahan acara dikarenakan cuaca ekstrim, dan juga biasanya digunakan untuk acara luar ruangan seperti festival dan juga konser. Selanjutnya ada Public Liability Insurance yang melindungi penyelenggara dari klaim pihak ketiga akibat cedera atau kerusakan properti yang terjadi selama acara. Juga menanggung biaya hukum jika terjadi tuntutan dari peserta atau tamu. Lalu juga diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum dan perizinan acara. Lalu selanjutnya ada Cancellation of Event Insurance yang menanggung kerugian akibat pembatalan acara karena keadaan tak terduga seperti bencana alam, kegagalan logistik, atau alasan hukum. Lalu juga memberikan kompensasi untuk biaya yang tidak dapat dikembalikan dan juga sering digunakan untuk acara skala besar dengan investasi tinggi. Selanjutnya ada Liquor Liability Insurance. Liquor Liability Insurance ini melindungi penyelenggara acara yang menyajikan alkohol dari tuntutan hukum akibat insiden yang berkaitan dengan konsumsi alkohol. Lalu juga menanggung biaya hukum jika ada klaim terkait insiden akibat konsumsi alkohol di acara tersebut. Lalu juga wajib di banyak negara bagian dan kota untuk acara dengan penjualan alkohol. Nah, selanjutnya ada 2 metode klaim asuransi. Yang pertama itu adalah cashless, yaitu pemegang polis cukup menunjukkan kartu asuransi tanpa perlu membayar terlebih dahulu. Dan yang kedua ada reimburse, pemegang polis membayar biaya terlebih dahulu lalu mengajukan klaim untuk penggantian biaya. Nah, untuk di Indonesia ada beberapa perusahaan yang menyediakan jasa event insurance, yaitu yang pertama adalah Chubb Insurance Indonesia. Yang kedua ada Allianz Indonesia, ada Asuransi Astra, Zurich Indonesia, Sinarmas Insurance, MSIG Indonesia, dan juga Tugu Insurance. Creative People, setelah mendengarkan penjelasan tadi, ternyata dapat disimpulkan bahwa event insurance ini ternyata sangat penting untuk mengurangi risiko keuangan dan hukum dalam penyelenggaraan suatu event. Nah, jika Creative People ingin menyelenggarakan suatu event, pertimbangkan untuk mengasuransikan event tersebut agar terlindungi dari risiko finansial dan hukum yang tidak terduga. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas mengenai event insurance ini, tapi mungkin kita akan membahasnya di lain kesempatan. Jadi sampai segini dulu Naura menjelaskan mengenai event insurance. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan, dan see you. Terima kasih.